Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya. Nah, adapun untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke tema yang baru. Nah, setelah kemarin kita sudah menyelesaikan di tema 2, hari ini kita masuk ke tema 3, yaitu kegiatanku. Subtema 1, kegiatan pagi hari pada pembelajaran pertama. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu menemukan dan menuliskan kosakata tentang kegiatan pagi hari. Kemudian, Ibu harapkan kalian juga mampu mengidentifikasi dan melafalkan bunyi sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, Ibu harapkan kalian mampu membedakan dan memeragakan panjang pendek bunyi dalam lagu. Nah, sebelum kita masuk atau sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, agar tujuan kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah kita mulai kegiatan ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya, atau kita mari sama-sama melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Namun perlu kalian ketahui yaitu pagi itu telah datang. Nah, biasanya pagi datang itu ditandai dengan matahari terbit dari sebelah timur. Orang-orang mulai melakukan kegiatan. Ada yang berangkat ke kantor, ada juga yang berangkat ke sekolah, ada yang berangkat ke kebun, ada yang berangkat ke pasar, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di pagi hari oleh setiap orang. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang setiap pagi. Semua itu bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuhan pun berseri. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya yang sudah memberikan kesempatan kita untuk bangun dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Nah, di sini kita akan mendengarkan cerita di pagi hari Agi ya. Nah, dengarkan ya. Hari sudah pagi. Di halaman rumah burung berkicau. Agi segera bangun. Kemudian Agi membuka jendela kamar. Di langit ada matahari, warnanya kuning. Cahaya matahari menerangi bumi. Nah, di sini terlihat digambar oleh kalian ya, dari gambar bahwa kegiatan Agi ketika bangun di pagi hari biasanya ia mendengar kicauan burung. Dan setelah Agi bangun itu dia membiasakan membuka jendelanya. Pada saat membuka jendela ada matahari yang bersinar di atas langit. Nah, warna mataharinya itu adalah kuning dan fungsi dari matahari ini adalah untuk menerangi bumi. Nah, jadi berdasarkan cerita tadi yang sudah kita baca bahwa kegiatan yang dilakukan Agi itu sesudah bangun tidur, yaitu dengan membuka jendela kamar untuk melihat burung-burung berkicau dan melihat matahari yang menerangi bumi. Lalu kegiatan apa yang biasanya kalian lakukan di pagi hari? Nah, pasti kalian juga memiliki cerita yang mungkin ada yang berbeda. Kalian bangun di pagi hari langsung melaksanakan sholat subuh, ada juga yang mandi dan lain-lain. Itu mungkin kalian juga memiliki kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang biasa kalian lakukan di pagi hari. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Nah, di sini terdapat 3 gambar dan 3 kata ya, tidak 3 kalimat. Nah, ketiga kata ini dan ketiga gambar dan kalimat ini seperti biasa kalian harus mencocokkan. Jadi di sini terdapat gambar yang sedang membuka jendela. Manakah kalimat yang sesuai dengan gambar ini? Kemudian ada gambar burung yang sedang hinggap di pohon. Nah, biasanya ini apa yang dilakukan oleh burung gitu ya. Kemudian ada gambar
matahari. Nah, di sini ada matahari ya yang baru terbit. Nah, coba kalian dari ketiga gambar ini pasangkan manakah yang sesuai dengan kalimat tersebut atau dengan kata yang tertera di atas. Nah, oke, atau kalian bisa dibuka di buku tematik di halaman 5 ya. Coba kalian cek nanti kerjakan. Nah, itu adalah kegiatan Agi di pagi hari. Nah, biasanya dari berdasarkan dari cerita tadi, di sini Ibu akan menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan bangun pagi. Nah, apa saja kata-kata yang termasuk yang berhubungan dengan bangun pagi? Di sini ada kata bangun, kemudian ada kata kuning. Tadi yang kuning apa? Nah, betul, itu adalah warna dari matahari tersebut. Kemudian ada sinar. Nah, sinar ini juga sama berhubungan dengan matahari, yaitu memang matahari itu terbit untuk menerangi bumi. Kemudian selanjutnya berkicau. Nah, berkicau ini biasanya identik dengan burung gitu ya. Kemudian ada matahari, ada cahaya, ada tertib, terang, jendela, rapi, mandi, dan segar. Nah, dari kata-kata ini biasanya yang disebutkan barusan oleh Ibu ini adalah merupakan kata yang memang berhubungan dengan kegiatan di pagi hari atau kegiatan kalian ketika bangun di pagi hari. Ya, mulai dari bangun, kemudian ada cahaya matahari, membuka jendela, terang, ada juga yang mandi, dan lain-lain. Nah, ini adalah kata-kata. Sebetulnya masih banyak sekali kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan di bangun pagi. Nah, kalian juga pasti memiliki kata-kata yang memang atau kegiatan yang kalian lakukan ketika di pagi hari. Nah, sekarang coba kalian kerjakan di buku tematik. Nah, coba lihat di sini. Terdapat kata atau kalimat yang memang berhubungan. Di sini ada keterangannya, pilih dan tebalkan kata yang tepat. Yang mana kalian menebalkan kata yang tepat itu adalah kejadian pada pagi hari. Contohnya seperti ini. Langit, biasanya langit di pagi hari itu gelap atau terang. Kalau misalkan kejadian di pagi hari, langit itu biasanya gelap atau terang. Nah, kalian tebalkan atau pilih salah satu, jangan mendebalkan dua-duanya. Jadi pilih salah satu, manakah kejadian yang sesuai dengan kata tersebut yang memang terjadi di pagi hari. Kemudian, ketika pagi hari, Agi itu bangun atau tidur? Nah, silakan kalian isi ya sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi di pagi hari. Ini ada di buku tematik halaman 5. Oke, nah hari ini Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Didengarkan ya.
adalah lagu yang berjudul Bangun Tidur. Wah, ini mungkin kalian sudah tahu lagunya ya. Nah, tadi lagu tadi itu lagu yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Nah, kalian juga pasti sudah tahu. Tapi, nah di sini Ibu mau mengajak kalian untuk mempelajari pengucapan yang tepat pada lagu tersebut. Nah, di sini terdapat lagu yang tadi ya, yang bangun tidur itu ada huruf miring yang dinyanyikan panjang. Jadi ketika kalian menemukan huruf miring ini, kalian dinyanyikannya panjang. Kemudian ada huruf tegak atau yang tidak dimiringkan itu dinyanyikan pendek. Contohnya seperti ini. Bangun tidur. Nah, di sini kan ada garis miring, berarti kita harus panjangkan. Bangun tidurku terus mandi. Ini D-nya juga garis miring. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, nah itu sebagai contohnya ya. Nah, nanti kalian boleh coba nyanyikan sesuai dengan huruf yang diinstruksikan. Kalau huruf yang miring itu dinyanyikan panjang, kalau huruf yang tegak itu dinyanyikan pendek. Selamat mencoba ya. Nah, upacara bendera. Nah, tepat ya, hari ini adalah hari Senin. Nah, biasanya hari Senin itu suka diadakan kegiatan upacara. Nah, sekarang Ibu akan bacakan sebuah cerita yang berjudul Upacara Bendera. Tolong dengarkan ya. Hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Guru dan murid berkumpul di lapangan. Semua berbaris dengan tertib. Kemudian bendera dikibarkan. Peserta upacara menghormat kepada bendera. Kelompok paduan suara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, Pak Guru membaca teks Pancasila. Semua peserta upacara ikut mengucapkan teks Pancasila. Wah, ini kegiatan upacara yang biasanya dilaksanakan di SD 2. Namun karena keadaan pandemi yang memang belum usai sehingga kita belum bisa melaksanakan upacara bendera. Mudah-mudahan di pertemuan nanti kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan upacara bendera ya. Nah, jadi nanti supaya kita bisa mengetahui kegiatan upacara yang biasa dilakukan. Nah, tadi ketika melaksanakan kegiatan upacara, mereka itu melaksanakan dengan tertib. Ketika meminta pemimpin upacara meminta semua hormat kepada bendera, semua melaksanakannya. Dan pada saat mengibarkan bendera, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah mereka menyanyikan Indonesia Raya, Pak Guru membacakan teks Pancasila katanya ya. Nah, semua peserta upacara ikut mengucapkan teks Pancasila. Nah, adakah di antara kalian yang sudah mengetahui teks Pancasila ini? Nah, mungkin sebagian dari kalian belum mengetahui. Nah, bagaimana bunyi teks Pancasila sekarang? Nanti kita akan coba bacakan sama-sama ya teks Pancasilanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sikap kalian apabila saat upacara bendera maka aku akan? Nah, silahkan kalian jawab. Apakah kalian akan melaksanakan dengan tertib atau akan melaksanakan dengan main-main? Kemudian apakah kalian saat upacara mau bercakap-cakap dengan teman atau mengobrol dengan teman? Atau saat upacara kalian akan mengikuti upacara dengan tertib? Atau mengganggu teman? Atau ikut mengucapkan teks Pancasila? Tentunya, coba Ibu mau tanya, apakah kalian mau bercakap-cakap dengan teman? Tidak, Bu. Karena apa? Karena pada saat kegiatan upacara kita tidak boleh mengobrol. Kemudian mengikuti upacara dengan tertib? Ya. Kemudian mengganggu teman? Tidak. Ikut mengucapkan teks Pancasila? Ya. Nah, Pak Guru membacakan teks Pancasila. Murid-murid mengikuti.
tadi pada saat kegiatan upacara, ketika pembina upacara membacakan upacara, mereka mengikuti ulang ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita. Pancasila itu terdiri dari 5 lambang atau gambar, yang mana lambang tersebut itu terdapat pada dada Garuda Pancasila. Sekarang coba kalian perhatikan di sini ada gambar Garuda. Nah, untuk lambang-lambang dari kelima Pancasila itu ada di dalam dada Garuda ini, yang ini. Nah, tentunya gambar ini memiliki artinya masing-masing ya. Nah, jadi Ibu ulangi lagi bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Jadi menjadi dasar negara kita berarti yang bagian yang menjadi penting dari suatu negara kita. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 lambang dan 5 bunyi ya. Pancasila ada 5 bunyi. Nah, bagaimana bunyi dari Pancasila ini? Sekarang mari kita baca sama-sama ya. Oke, kalian boleh sambil mengikuti apa yang Ibu baca ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini nomor 1. Kemudian yang kedua. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan bunyi sila Pancasila. Jadi nanti silahkan kalian lafalkan dan bacakan bunyi dari sila Pancasila ini ya. Oke, nah anak-anak, untuk pertemuan kali ini, jadi kita sudah mempelajari mengenai kegiatan di pagi hari. Kemudian kita juga sudah mengetahui kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan bangun pagi dan sudah menyanyi bersama ya. Tadi kita sudah belajar membedakan yang dibaca tinggi dan yang dibaca pendek. Nah, kemudian tadi kita juga sudah mempelajari, sudah mengetahui dari bunyi sila Pancasila. Nah, silakan kalian lafalkan bunyi dari sila Pancasila tersebut yang barusan kita baca ya. Jadi, Ibu ulangi lagi untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan di buku tematik 1C halaman 5 dan bacakan teks Pancasila yang ada di halaman 10 dalam bentuk video. Oke? Dalam bentuk video ya. Jadi untuk membacakan teksnya ini tidak perlu dihafalkan oleh kalian, tapi kalian boleh membacakannya sambil melihat teks tersebut. Oke? Jadi kalian boleh membacanya menggunakan buku, atau kalian kalau sudah hafal boleh dibacanya tanpa menggunakan buku. Kalau misalkan belum hafal juga, kalian boleh sambil melihat buku atau teks dari Pancasila yang ada di buku tematik halaman 10. Oke, sudah paham ya? Nah, itu untuk tugas hari ini. Jadi tugas untuk tugas hari ini yaitu kalian mengerjakan di buku tematik halaman 5 dan membacakan teks Pancasila dalam bentuk video. Oke, selamat mengerjakan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil ilmu yang sudah kalian dapatkan hari ini, dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.